pasti tahu kenapa hari ini Bapak panggil di sini. Iya, Pak. Baik, coba kamu ceritakan bagaimana sampai kejadian seperti tadi di dalam kelas. Aku merebut musuh saya, Pak, dan merampasnya, Pak, padahal saya masih membutuhkannya. Adit pelit sekali, Pak, padahal saya mau pinjam sebentar. Lah, kok bisa pelit? Karena aku sudah bilang, tunggu kamu bisa pinjam busurku kalau aku sudah selesai semuanya. Tapi kamu terus memaksa dan tidak sabar. Karena aku butuh cepat, Dit, dan sebentar pula kamu pelit. Tenang dulu, dan kalian tak perlu bertengkar di depan Bapak. Karena Pak Alfian tidak tertarik mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi Pak Alfian kali ini berusaha mencari solusi bersama-sama atas permasalahan yang kalian tadi alami. Kalian setuju? Iya, Pak. Baik, Agung, Adit, Pak Alfian dulu masih sekolah merasakan apa yang kalian rasakan saat ini. Dan Pak Alfian pernah mengalami hal persis yang kalian alami seperti tadi pagi. Pak Alfian pernah bertengkar, Pak Alfian juga pernah berebut dengan teman yang lain, dan Pak Alfian pernah memaksa. Tapi kalian perlu tahu, Agung, Adit di sini berhak marah. Agung juga berhak untuk melakukan pinjam meminjam barang kepada teman-teman yang lainnya, asalkan barang itu dikembalikan sesuai dengan keadaan barang yang telah kalian pinjam tadi. Kalian mengerti? Iya, Pak. Baik, sekarang izinkan Bapak bertanya kepada kalian. Agung, coba kamu ceritakan dan jelaskan mengapa kamu dapat melakukan hal seperti tadi. Saya lupa tidak membawa penggaris busur, Pak. Sepertinya tertinggal di atas meja belajar. Setelah semalam saya belajar bersama adik, lalu tidak saya masukkan ke dalam tas sekolah. Akhirnya saya tadi pinjam ke Adit. Baik, sekarang Adit, coba jelaskan kenapa Adit sampai marah sekali seperti tadi. Ya, karena Agung memaksa dan merebut itu, Pak. Andai saja Agung sedikit bersabar, pasti saya pinjamkan kok. Untung Adit hanya marah saja ya, tidak sampai bermain tangan terhadap Agung. Coba bayangkan, kalau kalian semua tadi sampai bermain tangan, pasti permasalahan ini semakin buruk. Coba kalian bayangkan. Baik, sekarang Bapak ingin tahu, apakah kejadian ini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan di kelas kita yang telah kita sepakati, Gung? Tidak, Pak. Ini sangat tidak sesuai. Mengapa bisa tidak sesuai? Saya tadi tidak sabar, Pak. Seharusnya saya harus bersabar, menunggu sampai Adit selesai. Selain itu, saya jadi pemarah, Pak. Ada lagi, Gung? Saya tidak akan bersikap baik kepada Adit, Pak. Lalu, Adit? Kita harus dapat menghormati diri sendiri dan orang lain, Pak. Ya, bagus. Kalian benar. Lalu, Agung, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Mau, Pak. Apa yang harus Agung lakukan, Dit, supaya bisa memperbaiki masalah ini? Saya ingin Agung tidak mengulangi lagi, Pak. Lalu, karena penggaris busur saya patah, saya harap Agung bisa menggantinya. Bagaimana, Gung? Kamu setuju, Gung? Baik, Pak, saya setuju. Mengenai penggarisnya akan saya ganti yang baru. Setelah ini akan saya belikan di koperasi sekolah. Nah, hanya itu. Saya juga minta maaf kepada Adit karena tadi saya memaksa. Saya juga minta maaf kepada Bapak. Oke, alhamdulillah. Bapak nyatakan masalah ini selesai. Bapak harap hal ini tidak terulang lagi. Kalian mengerti? Baik, Pak. Terima kasih banyak. Mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Sekarang kalian bisa kembali ke kelas, bisa belajar lagi dengan teman-teman kalian.
sini. Gimana kabar kamu, War? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Bapak memanggil kamu. Bapak ingin menanyakan sesuatu. Kemana saja kamu seminggu ini, War? Saya tidak kemana-mana, Pak. Tidak kemana-mana. Tetapi kemarin dan selama seminggu ini kamu tidak masuk, Pak Alfian berusaha mencari kamu dan menghampiri rumah kamu. Tapi kamu tidak ada di rumah. Bahkan bapak ibu kamu juga nggak ada. Bapak juga tanya teman-teman kamu. Mereka semua menjawab hal yang sama. Tidak bisa menemukan kamu selama seharian di rumah. Apakah kamu punya masalah? Atau kamu ingin bercerita kepada bapak? Silakan. Saya bingung, Pak. Ingin sekali bercerita, tapi saya malu. Kenapa harus malu? Cerita saja sama bapak. Kamu tidak perlu malu dan kamu tidak perlu takut. Karena siapa tahu bapak bisa membantu kamu. Begini, Pak. Beberapa hari kemarin saya berusaha membantu orang tua saya bekerja di sawah. Saya berangkat ke sawah setelah sholat subuh, lalu pulang ke rumah habis maghrib. Ini inisiatif saya sendiri sih, karena saya tahu keadaan ekonomi kami saat ini sedang tidak baik. Jika saya ikut membantu kerja di sawah, lumayan hasil dari kerja itu saya berikan kepada ibu saya dan saya sisihkan untuk uang jajan saya selama saya sekolah. Dengan belajar giat dan rajin ke sekolah, pasti orang tua kamu merasa senang dan bangga sekali kepadamu. Meskipun kamu tidak bisa membantu mencari uang untuk saat ini. Tapi kembali kamu renungkan, jika kamu menjadi anak yang pintar dan sukses untuk sekolahmu, maka kamu akan mendapatkan pekerjaan yang layak nantinya sesuai dengan apa yang kamu cita-citakan. Nah, mungkin itulah, di waktu itulah yang tepat untuk bisa membantu kedua orang tua kamu dalam finansialnya. Bagaimana, Wardah? Apakah kamu sudah mulai paham apa yang Bapak maksudkan? Ya, Pak, saya paham. Nah, mari kita berdiskusi. Sebenarnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Saya ingin menjadi orang berbakti kepada orang tua, Pak. Bagus itu. Itu merupakan keinginan yang sangat luar biasa. Nah, dengan adanya kejadian ini, apakah ada nilai kebajikan kelas yang telah kamu ingkari atau kamu munculkan? Sebutkan apa saja nilai-nilai kebajikan itu. Ada, Pak, bertanggung jawab. Dampaknya karena saya tidak izin, rasa hormat kepada orang tua dan sesama. Mandiri mungkin ya, Pak, dan saling menolong. Saat ini Bapak berharap kamu dapat menunaikan kewajibanmu terlebih dahulu, yaitu sekolah dan belajar. Sehingga kamu nantinya dapat mengindahkan keyakinan-keyakinan tadi. Nah, sekarang kamu boleh kembali untuk beristirahat dengan teman-teman kamu. Iya, Pak.